Oke, eh, selamat datang teman-teman semua. Hari ini gue mau dokumentasiin aja sih proses belajar gue. Jadi beberapa minggu terakhir gue lagi coba explore salah satu package yang lumayan bagus sih ya, lumayan terkenal di Flutter. Namanya tuh Melos. Di Melos. Nah ini kita ada package namanya Melos. Ini tuh dipakai untuk ngehandle monorepo. Jadi kalau misalnya kita punya Flutter project, Flutter repository yang isinya tuh berbagai macam apa ya namanya? Berbagai macam micro package di dalamnya. Teman-teman punya internal package mungkin dan nggak pengen misahin package-package ini jadi repository sendiri gitu. Pengennya langsung di satu repo aja. Nah, itu bisa pakai Melos ini. Nah, ini ada beberapa project yang pakai Melos ya, yang bisa teman-teman lihat. Ada Flutterfire, punyanya Firebase, itu dia pakai Melos. Ada Flame Engine, itu juga pakai Melos. Ada Amplify dari AWS. Ada juga contoh dari ya senior kita, salah satu programmer Indonesia nih, Mas Rifa Fauzi Komara. Ada contoh projectnya juga yang pakai Melos. Nih, jadi teman-teman bisa belajar di sini untuk lihat-lihat tentang Melos. Beberapa hal di sini yang bisa teman-teman baca di dokumentasinya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya ini udah jalan 2 hari ya, sejak hari Sabtu kemarin. Saya coba refactor salah satu aplikasi lama saya ya. Ini ada Pico Sultan Flutter. Ini aplikasi monitoring COVID yang terinspirasi dari Picobar, punyanya Jawa Barat. Saya kerjakan 2 tahun lalu. Ini kalau kita lihat ya di master branch-nya, ini tuh awalnya dia ya sederhana aja sih. Kita tuh cuman apa ya? Aku cuman pakai getx kayaknya dulu nih. Coba ya kita cek. Ini source code lamanya. Jadi versi awal dari Pico Sultan Flutter ini gue tuh pakai getx untuk site manajemennya. Strukturnya juga ya sederhana banget. Gue cuman ya pakai struktur bawaan getx. Jadi get generate modules. Nah, dia langsung buatin modulnya di sini. Udah ada beberapa modul di sini. Di dalam tiap modulnya ini ada strukturnya lagi kayak binding, controller, views, dan ini tuh ya kacau sih ini ya. Bisa dibilang ya. Terlalu apa sih namanya? Boilerplate. Nah, ini berantakan banget ini. Kode. Oke, ini dulu ya. Routingnya juga pakai getx, translation juga kita pakai getx ini. Nah, kemudian 2 hari yang lalu saya coba ubah pakai monorepo di sini. Kita nerapin Melos, pakai Melos. Di sini saya juga migrate dari state manajemennya ke block dari yang sebelumnya pakai getx. Routing pakai autoroute dari yang sebelumnya pakai routingnya eh, getx. Translation juga pakai slang dari yang sebelumnya pakai translation bawaan getx juga. Nah, kita bisa lihat strukturnya ya, perbedaan struktur foldernya di sini. Sebelumnya itu ya sederhana banget, gue cuman punya ada Android untuk yang Android related code, ada asset untuk nyimpan aset-asetnya, ada iOS untuk iOS related code, dan ada lib folder di sini. Isinya ya source code utamanya ya. Ini sederhana banget. Sekarang setelah kita ubah jadi pakai monorepo, strukturnya itu kurang lebih kayak gini. Kita ada tambahan di sini, GitHub ini ya tambahan aja sih untuk issue template dan sebagainya. Ada VS Code, ini untuk atur launch-nya. Jadi gue buat beberapa flavor, ada development flavor, staging, dan production. Terus ya ini masih sama Android related, tapi udah ada aku upgrade ke versi terbaru. Aset di sini terakhir yang gue simpan cuman apa ya?
lokalnya sama GeoJSON. Ini sebenarnya udah bisa dihapus ya, cuman belum gue hapus. GeoJSON ini masih gue simpan, masih nyari caranya untuk nge-visualize data pakai GeoJSON. Kemudian ada core, ini micro package yang isinya itu core module dari Pico Sultan Flutter. Kalau kita lihat strukturnya nih, ya struktur Flutter package seperti biasanya. Ada PubSpec YAML. Nah, isinya ini ya package-package yang ada yang diperlukan oleh core ini. Contohnya config, ini ada di sini juga ya, internal micro package. Dependencies ini juga internal micro package. Terus ya ini networking, ada logger dan sebagainya. Jadi ya yang ada di core ini semua yang hanya dibutuhkan oleh core-nya aja. Jadi Dio ini gak perlu diinstal di tempat lain nih, hanya keinstall di package ini aja. Kemudian featuresnya juga dibagi jadi micro package gitu ya. Ada feature home di sini, ya isinya ya, buat jadi clean architecture juga. Beberapa layer, ada data, isinya data source, model, repositories, ada dependency injection. Nah ini juga menarik, nanti kita bahas ya. Gimana nge-handle dependency injection saat aplikasinya bentuknya modular kayak gini. Kemudian ada domain layer, ada representation layer, dan ada router. Nah, ini juga menarik. Gimana kita nge-handle route generation di multi-module app, multi-module atau multi-package app. Juga menarik, nanti kita coba bahas lagi. Kemudian ada iOS, masih sama. Ini juga untuk iOS related app, iOS related code. Di sini udah ada beberapa perubahan juga. Aku update ke versi terbaru, sama ada penambahan ini sih. Gue tambahin biar dia bisa. Nih ada beberapa flavor juga. Ada staging, development, production. Terus ada launcher. Nah ini launcher, ini isinya ya hanya untuk ini aja sih. Nyimpan aset-aset yang berkaitan dengan launcher icon. Jadi gue punya folder launcher icons di sini. Nah, nanti dia ngambil asetnya tuh dari sini. Kayak branding untuk native splash. Terus launcher icon untuk iOS, launcher icon untuk Android, sama logo. Terus ada lib. Nah ini libnya jadi kecil banget sih, kerennya ya. Sini gue punya main app, entry point. Di sini kita punya app, terus ada multi-block provider. Multi-block provider ada komponen init, ini untuk nge-initialize screen util, biar desainnya tuh lebih dynamic. Terus ada router, ini kita router config-nya. Ada team initialization, localise setting, sebagainya. Kemudian di bootstrap, ini web cuman buat nge-initialize block observer aja, sama ada bootstrap function di sini. Jadi ya hal-hal yang bakal sering dipanggil, bakal pasti dipanggil di setiap flavor ini kan. Nah itu kita initialize di satu function aja, bootstrap namanya. Kayak ini, ensure initialize, ini pasti kita perlukan di semuanya ya. Terus ada localise setting juga. Terus error handling, register observer juga, observer untuk BLOC-nya. Barulah kita running app-nya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa nge-initialize dependency injection juga ya, kayak injectable gitu atau get it. Cuman kan bisa jadi berbeda ya. Bisa jadi berbeda dependency injection yang kita terapin untuk tiap flavor. Makanya gue pisah untuk dependency injection-nya itu initialization-nya masuk di dalam masing-masing main-nya sesuai dengan flavornya. Walaupun di case ini sebenarnya sama aja sih ya, gak ada bedanya. Oke, terus di sini kita punya folder packages. Jadi untuk internal package semua bakal ditaruh di sini. Ini kita udah punya satu internal package UI kit. Isinya hal-hal yang berkaitan dengan UI. Jadi ya package-package yang berkaitan dengan UI semua masuknya ke sini. Ada tab bar, cursor slider, extended image, animation progress bar, screen util dan sebagainya itu semua masuk di sini. Terus di sini juga kita punya ini aset-aset komponen. Ini by komponen, ada komponen aset,
Jadi internal asset ya, kayak animation, icon, dan image itu semua gue masukin di sini. Terus nanti untuk ngeloadnya, gue pakai komponen yang namanya Pico Asset ini. Di sini nanti kita punya beberapa type yang disimpan ke dalam enum. Ada icon, image, animation. Nah, jadi nanti kita bisa buat factory builder based on type-nya. Nanti di sini kita bisa switch type-nya nih. Kalau di icon kita pakai sebagai picture. Kalau dia image kita pakai extended image. Kalau di animation kita pakai Lottie. Nah, untuk internal package gini, gimana biar asetnya bisa ke load ini ya. Yang pasti jangan lupa untuk tambahin package ini di dalam setiap aset loadernya. Oke, terus ya banyak lah di sini ada komponen-komponennya. Network image ini cuman buat nge-wrap extended image network. Cuma di sini gue tambahin beberapa customization ya kayak ini ya, load state-nya. Kalau dia loading pakai apa, kalau dia failed pakai apa yang ditampilin ya kayak gitulah. Terus ada cards, di sini ada beberapa card ya, Pico case card ini untuk data case-nya. Terus ada suspect, ini untuk data suspect. Ada test case. Ini komponen-komponen lah. Intinya internal package bakal masuk ke dalam folder ini. Terus ada folder shared. Isinya ini shared shared package yang bakal dipakai di seluruh di seluruh codebase. Bedanya package dengan shared ini dia udah pasti bakal dipakai di seluruh modul sih. Harapannya apa yang kita taruh di shared ini, dia tuh bakal dibagikan ke seluruh modul. Kalau dalam package ini, dia tuh belum tentu bakal di-share ke semua modul. Kayak ini contohnya, UI kit. UI kit ini pasti hanya akan kita pakai di UI related code. Berarti ya mungkin hanya di features, di presentation layer dari setiap features. Jadi gak bakal dipakai di seluruh modul. Sementara kalau shared ini, kemungkinan besar dia bakal dipakai di seluruh modul. Contohnya di sini kita punya dependencies. Jadi semua dependencies gue taruh di sini. Jadi pubspec-nya ini kalau kita lihat di main pubspec itu clean ya. Kita gak ada naruh apa di sini. Ini semua internal package aja nih. Jadi dependencies yang dari pubspec itu semua kita taruh di sini. Nah, ini ada animate icons, auto route, block, darts, echo table, phrase annotation, get it dan sebagainya. Ini semua kita taruh di sini. Terus nanti tinggal di export lewat package ini. Jadi nanti bisa kita reuse di semua internal package kita. Terus ada config. Config ini dia cuman config related kayak Firebase config atau environment, itu semua kita taruh di sini. Ini contohnya yang gue generate ya, pakai envid. Terus ada internationalization. Jadi ini contohnya ya, JSON yang berkaitan dengan translation tadi masih ada di sini, gue belum remove. Nanti bakal gue remove. Ini udah gue pindahin ke sini ya untuk localizationnya. Di sini ada extensionnya juga. Ya hal-hal yang berkaitan dengan inilah pokoknya. Ini sebenarnya ada code yang di generate ya, cuman nggak gue push. Nah, ini jadi yang kita ekspor itu translation hasil generate-nya sama extension-nya aja. Slang sama flutter localization juga. Oke. Itu tadi beberapa hal menarik ya, terutama dalam hal project structure. Kita bisa menyederhanakan struktur untuk code utama. Kita hanya punya app, main, bootstrap, sama router aja di sini. Nah iya, untuk routing. Gimana cara kita nge-handle routing di di project multi package atau multi module kayak gini. Jadi gue pakai auto route. Auto route itu dia ada konsep micro package. Jadi kalau kita lihat di sini mana ya? Nah ini including micro atau external package. Kita bisa nge-generate sebuah package dari dalam module itu sebagai micro package. Nah, ini kalau kita lihat, nah di sini. Jadi kalau kita untuk generate root di modul utama, itu kita pakai add auto router config annotation.
Kita coba lihat ya. Di sini ini routing utama ya, Pico router. Kita pakai auto router config. Nah, tapi di dalam micro package-nya itu kita pakai add auto router config.module. Dalamnya biarin kosong aja gini. Kita cuma pakai kelas kosong, nanti dia annotate pakai ini. Ini kita lihat contohnya di home module ya. Di sini kita punya, nah ini auto router config module. Nah, di sini bisa kita tambahin config-nya. Di sini gue tambahin replace in route name. Jadi kalau di sini kayak contohnya ya, gue punya page namanya home page. Ini nanti saat di generate kata page ini bakal diganti jadi route. Jadi yang tadinya home page dia jadi home route. Kita lihat di sini ya. Annotate at route page. Kalau kita lihat code hasil generate-nya itu ini router. Nah, ini file utamanya ya. Tadi kita kasih annotation. Ini hasil generate-nya. Nah, hasil generate-nya itu dia bakal nge-generate semua routing yang kita annotate di dalam sini dengan add route page. Nah, di sini ada home page yang di-generate, jadi home route. Ada information route, ini dari information page. Ada latest update route, ini dari latest update page. Terus gimana cara kita nge-register ini di main route kita? Nah, di main route-nya kita cukup panggil kayak gini. Nah, di sini kita tinggal tambahin nih modules di dalam option annotation-nya. Nah, di sini tinggal kita tambahin aja yang dari generate dari tiap modulnya tadi. Kebetulan di sini yang gue punya ya routingnya itu baru home. Statistik belum ada routing sama sekali, jadi gue baru import untuk home aja. Terus tinggal kita atur aja di sini routingnya seperti apa. Contohnya di sini gue di halaman home. Ini jadi initial page-nya. Di home page itu gue punya dua subpage yang dibungkus jadi sebuah tab bar view. Itu ada latest update route, ada information route, makanya dia jadi children-nya gini. Jadi karena dia jadi children-nya ini, kita bisa pakai feature bawaannya ini nih, auto route. Ada auto router tab. Jadi route-nya masuk ke sini, udah kita langsung bisa pakai tab bar-nya kayak gini. Kita coba review ya. Kita coba review, moga-moga bisa running ini di iOS. Belum aku coba run di iOS nih, ini percobaan pertama, juga gagal ya. Oke. Itu tadi untuk routing ya. Untuk routing. Oke. Selanjutnya untuk dependency injection. Nah, sama dengan auto router tadi, ada package itu namanya injectable ya. Injectable yang bisa kita pakai untuk nge-generate injectable dong. Injectable. Ini bisa kita pakai untuk nge-generate dependency injection. Get it? Jadi kita nggak perlu manual nge-register setiap dependensi dari code kita nih. Nah, di sini kalau kita lihat main dependency injection kita itu ada di folder core. Nah, di sini. Gue punya main dependency injection tuh di sini. Di register module. Nah, register module tempat kita untuk register third party module. Terus ada service locator. Nah, ini service locator utama nih. Yang gue panggil tadi configure dependencies. Di dalam sini ini itu tuh asalnya dari sini. Berarti ini adalah main dependency injection kita nih. Nah, terus gimana caranya untuk nge-register dependency injection dari micro module atau micro package kita nih? Contoh di home ini kan gue punya juga nih dependency injection. Gue punya injector juga di sini. Nah, caranya ini kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, kita punya ini including micro packages and external modules. Nah, ini kalau kita masuk ke sini, kalau kita lihat lagi ya di kodenya tadi, kalau kita bandingkan kodenya untuk di main dependency injection kita itu, kita pakainya add injectable init. Nah, di sini kita bisa define propertinya apa aja. Ini kita abaikan dulu lah ya.
Nah, kalau untuk micro package kita pakainya add injectable init.micro package atau bisa langsung pakai yang ini micro package init. Nah, terus kita harus define sebuah function. Function ini nggak perlu manggil apa-apa, dia function kosong aja. Kita cuma perlu ini sebagai placeholder aja gitu. Sebagai placeholder biar generatornya tuh tahu dia perlu nge-generate apa. Contohnya kalau kita lihat ya di home tadi, ini kita punya function injector home module, kita annotate pakai micro package init. Nah, ini hasil generate-nya. Kalau kita lihat di injector ini ya, hasil generate-nya tuh jadi injector.module.dart. Nah, kontennya tuh sama seperti yang tadi. Kayak gini. Dia nge-register semua dependency injection yang diperlukan oleh module ini. Nah, terus gimana caranya kita nge-register ini di main dependency injection kita? Caranya tinggal kita daftarin aja nih. Lihat dokumentasi tadi, tuh kita tinggal daftarin di injectable init. Nah, di sini ada pilihannya nih, external package modules. Nah, jadi di dalam injectable init itu ada 3 tempat kita bisa nge-include yang namanya external package. Kita langsung lihat aja di source code-nya ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi ini kalau kita lihat external package modules. Nah, ini di sini bisa kita taruh di sini ya. Misal home package module. Ini yang dari Yang dari home package tadi. Dependency injection-nya kita taruh di sini. Bisa juga kita taruh di external package module after atau external package module before. Bedanya apa? Nah, di external package module sini, semua dependency injection dari micro package yang kita taruh di sini bakal di initialize itu paralel dengan main dependency injection-nya ya. Jadi semua dependency injection yang ada di sini bakal di initialize berbarengan dengan yang ada di main kita, yang ada di sini. Nah, sementara kalau kita taruhnya di after, itu dia bakal nge-initialize yang ada di main dependency injection kita dulu, baru dia generate yang ada di module tersebut. Nah, jadi kalau misalnya micro package teman-teman ini dependent ke core module, pastiin untuk naruhnya di after. Nah, kalau misalnya ternyata yang core teman-teman nih yang butuh dependensi dari sini, dari salah satu external package untuk digunakan di dalam core module itu. Nah, teman-teman bisa tambahin di before. Jadinya dia bakal di external module-nya itu, dependency injection-nya bakal di initialize lebih dulu, baru kemudian yang core modules. Nah, kalau kita lihat di hasil generate-nya nih. Nah, ini hasil generate-nya. Ini semua yang ada di core module nih, register module dan lain sebagainya, ini semua yang ada di sini. Kemudian baru dia initialize yang home package module sama statistic package module. Kenapa kayak gitu? Karena kita nge-registernya di after. Jadinya external package module itu bakal di initialize setelah core DI kita. Itu sih menariknya ya. Jadi gue kemarin juga concernnya di situ ya saat mau coba nerapin monorepo. Gimana cara kita nge-handle routing sama dependency injection-nya. Ternyata wah itu udah bunda banget. Thanks to Flutter community dengan berbagai package-nya yang ada, ini jadi benar-benar gampang banget. Jadi gak perlu takut lagi nih. Nah, sekarang ini udah running. Ini hasil run-nya ya. Kita bisa lihat. Ini udah lumayan banget hasilnya. Ini semua dari micro package. Banner ini kita ambil dari homepage. Nah, ini tadi yang homepage-nya ya. Homepage-nya itu satu halaman dengan 2 tab. Nah, 2 tab-nya ini juga individual page yang kita wrap ke dalam information page sama latest update page. Nah, statistik ini di bawah ini kita ambil dari statistik module package. Dan komponen-komponen yang ada di sini, ini semua kita ambil dari UIKit package. Jadi ini semua benar-benar hasil gabungan dari beberapa micro package. So, it's possible untuk nge-run multi-package app pakai Melos. Dan ternyata juga
memang lebih enak sih ya. Balik ke preferensi pribadi ya, itu subjektif. Bagi saya mungkin apa ya, banyak yang bilang ini tuh terlalu boilerplate, nambah banyak layer. Cuman ini kan untuk proof of concept aja ya. Cuman apa ya, gue cuman coba membuktikan aja bahwa ini tuh bisa, possible gitu untuk dilakukan. Dan mungkin kalau untuk project kecil kayak Pico Sultan ini terlalu overkill ya, kalau kata orang-orang ya. Terlalu nambah banyak layer gitu. Cuman buat gue pribadi, dengan pisah-pisahin package kita atau feature-feature di dalam app kita jadi micro package kayak gini, itu jadi lebih enak aja sih menurutku ya untuk nge-manage-nya. Kita gampang untuk lepas pasang, untuk nge-remove package tanpa dependent ke package lain. Untuk maintain-nya juga lebih mudah, flow-nya lebih jelas. Kayak ya itu ya, clean architecture memang lebih boilerplate ya kalau kata orang-orang ya. But for me, clean architecture lebih enak dalam hal kalau kodenya itu udah besar dan kita butuh banyak orang untuk maintain. Karena ya ini jelas, kita dari domain, presentation dia bakal manggil ke data, data bakal manggil ke domain. Terus dari setiap domain ini layer-layernya juga kita jelas. Use case manggil ke repository, repository nanti bakal nampilin entity. Di data juga repository manggil ke data source, di mana data source ini bakal nampilin model. Ini lebih apa ya? Lebih enak aja gitu. Karena kita ngedecouple tiap feature-nya. Ini mungkin belum kelihatan ya, justru di sini mungkin kelihatan overkill karena feature-nya dikit. Tapi nanti untuk project yang gede, menurutku ini bakal bermanfaat banget ya, terutama salah satu app yang pernah saya lihat nerapin juga tuh, micro package kayak gini, ada Battle HR ya. Itu punyanya Codingworks, teman-teman Codingworks. Sempat lihat sebentar source code mobile-nya itu. Mereka buat modular kayak gini, cuman mereka belum pakai Melos. Dan menurutku itu wah repot banget sih. Mereka pakai custom script untuk running tiap komennya. Jadi kayak misalnya mau ngerunning Flutter Puppet di setiap package nih. Oh itu harus buat custom ini dulu, custom script dulu. Yang nanti manual tuh pindah ke masing-masing folder package. Terus running Flutter Puppet dari masing-masing package itu. Nah dengan adanya Melos ini, kita tuh jadi lebih sederhana banget task kayak gitu. Misal kita pengen nge-update nih, nge-running Flutter Puppet di setiap uh, di setiap package, bisa nggak kita running di satu komen aja? Bisa. Contohnya di sini, saya coba running Melos, pengen running Flutter Puppet nih di setiap package. Gue coba running gue cukup running Melos get. Nah ini dia bakal ngerunning Flutter Puppet di semua package-nya nih. Nah, misal juga nih, gue pengen running spesifik comment untuk spesifik module aja, bisa juga. Misal di dalam di dalam translation ini gue tambahin kata baru. Terus gue pengen generate nih, masa gue running build runner ya untuk seluruhnya tuh. Bisa nggak gue generate khusus untuk itu aja? Bisa. Semuanya bisa kita atur di dalam melos.yml ini. Nah, di sini kita tuh bisa tambahin nama dari workspace-nya apa. Nah, di sini gue tambahin Pico Sultan Flutter, terus package-nya. Package-nya itu di mana aja gitu lokasinya. Nah, di sini gue define ada di dalam folder package, folder features, folder shared, core, dan juga di root. Terus ada comment version ini untuk auto versioning ya. Ini bisa kita atur juga, auto versioning hanya bisa di running di mana. Di sini gue atur hanya bisa running di master branch. Jadi saat gue running Melos version di branch lain main, dia bakal gagal. Karena version hanya bisa di running di branch master. Kemudian kita bisa buat custom script juga. Contohnya kayak yang tadi ya. Nah, di sini gue punya beberapa custom script nih. Ada generate env. Gue cuman pengen nge-generate environment doang nih. Masa gue harus run build runner untuk semuanya? Nah, ini bisa gue buat kayak gini, Melos exec. Nah, kita filter hanya running di package yang depend ke invite generator. Nah, terus di dalam package yang depend ke invite generator, kita nge-running command ini, dart run build runner build min-day. Jadi dia hanya akan nge-generate build runner di dalam package itu. Di sini contohnya kita punya di config.
Nah, di sini dia depends ke envid generator. Jadi apa namanya? Script tadi hanya bakal running di sini untuk ngegenerate environment variable-nya. Terus ada lagi generate locale. Nah, misalnya kayak tadi, gue cuma pengen generate local datanya aja, internationalization datanya aja. Nah, gue bisa buat script ini generate locale yang bakal nge-execute di dalam package yang depends ke Slang. Jadi dia bakal ngecek seluruh package yang ada di sini, mana package yang depend ke Slang. Nah, dia bakal run command ini hanya di dalam package tersebut. Terus generate asset. Nah, ini juga nih, gue pakai Fluttergen untuk nge-generate asset. Jadi aset di sini tadi ya, yang ada di sini, itu kan kita selama ini masih manual ya, nge-generate ininya ya, ngambil namanya ya. Nah, gue pakai Fluttergen biar dia itu otomatis di-generate jadi kayak gini. Nah, jadi ini pad-nya udah ada semua nih, gue tinggal pakai aja dari sini. Contoh pemakaiannya di sini nih, enums, ini Pico Animation. Gue mau ambil assets.animation coming soon. Jadi gak perlu lagi nulis manual pad-nya. Nah, gimana tuh kalau gue nambahin aset baru, misalnya icon baru nih, terus pengen gue generate. Masa gue generate di semua tempat? Enggak, cukup running ini aja nih. Gue tambahin custom script, generate asset, udah. Dia bakal run di dalam package itu aja. Nah, kita bisa pakai kayak gini juga nih, scope, terus pakai pattern matching yang kayak gini. Pico UI Kit, nah dia hanya bakal generate di dalam package yang namanya itu Pico UI Kit. Selain itu dia gak bakal generate, gak bakal nge-running comment ini. Terus build. Nah, kita misalnya pengen running build runner di seluruh package nih. Masa iya kita harus masuk ke satu-satu folder gitu, harus masuk manual ke masing-masing folder, terus running comment ini manual di satu-satu tempat itu. Nah, nggak perlu, kita cukup running ini, kita pasangin filter, di mana package-nya itu yang depends ke build runner, kita run build runner-nya. Atau pengen ngefix atau ngeformat setiap kodenya, masa kita running satu-satu, kita cukup run ini aja. Nah, ini kalau aku coba ya, melos format. Nah, ini dia bakal ngerunning dart format fix dan dart fix apply di setiap package. Ini kita lihat nama package-nya. Jadi kita gak perlu masuk ke masing-masing subfolder gitu untuk running komen-komennya ini. Semuanya bisa dengan script tadi. Build runner juga, melos build. Ini dia bakal ngerun build runner di masing-masing sub package. Itu kelebihan dari pakai melos ya. Jadi lebih enak aja gitu nge-manage-nya. Dan kita juga bisa nge-generate changelog untuk tiap-tiap apa namanya? Tiap-tiap perubahan dari masing-masing package-nya ini. Dan dia juga bakal otomatis nge-bump version number-nya. Nggak perlu manual. Kita cukup running melos version tadi, itu udah otomatis. Changelog-nya juga bakal otomatis masuk ke sini nih, changelog.md. Ini masih kosong ya, belum ada. Makanya dia masih kayak gini. Satu package yang saya buat itu saya udah pakai melos. Stardata Flutter SDK itu, wah ini failed. Kenapa nih failed ya? Failed, kenapa dia failed? Oke, kita abaikan dulu. Kok bisa failed? Apa yang gagal? Oh, dia gagal nge-generate bloknya guys. Banner block gagal di-generate. Why? Oke, kita coba running sekali lagi. Oke, sambil nunggu runningnya selesai, kita coba preview satu package saya yang udah pakai ini ya, yang udah pakai melos juga. Jadi gue punya Stardata Flutter SDK. Nah, ini gue udah pakai melos. Karena di sini juga ada root package sama example app. Ini juga Flutter. Jadi gue pakai melos untuk handlingnya.
Nah, contoh changelog yang di generate Melos kemarin tuh, nah ini changelog terbaru, ini hasil generate dari Melos nih. Di versi 070 ini udah hasil generate dari Melos. Dia bisa ngedetect ada breaking changes atau enggak. Nah, terus nanti dimasukin semua di sini. Yang terpenting itu apa ya? Commit message kita itu ngikutin commit conventional commit message ya. Biar dia bisa diatur kayak gini, rapi kayak gini hasilnya. Nah, ini yang versi lama ya. Ini gue masih manual nih. Masih manual nulisnya. Kalau ini udah otomatis pakai Melos. Oke, coba kita balik lagi ya. Nah, ini udah sukses build runnernya. Jadi ya itu tadi ya, kita nge-run build runner cukup pakai scriptnya tadi, nggak perlu masuk ke masing-masing modul untuk nge-run komennya. Oke, ini udah lumayan sih ya. Udah berhasil rebuild beberapa section dari Pico Sulteng app di sini. Dan ya, itu aja sih yang pengen gue coba share hari ini. Kalau teman-teman tertarik pengen coba explore juga tentang Melos dan pengen lihat source code-nya, ya silakan bisa lihat aja langsung di sini ya. Pico Sulteng Flutter di GitHub saya. Ini ada source code-nya, masuk aja ke branch feature monorepo atau feature statistik. Tuh ya. Terus kalau mau lihat struktur lama tinggal lihat aja di main-nya ya. Nanti juga mungkin bakal saya buat branch sendiri ya, bakal nyimpan ini legacy code-nya. Jadi teman-teman punya pembanding antara struktur lamanya waktu masih pakai getX dengan struktur setelah pakai micro package. Terus kalau teman-teman juga ingin contribute atau pengen pakai shortcut-nya silakan untuk dipakai di tempat teman-teman, atau pengen contribute juga bantu-bantu nambah feature di Pico Sulteng Flutter ini. Untuk belajar aja sih ya, sebenarnya silakan langsung aja ke repo-nya. Itu aja mungkin ya dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan untuk nonton. And see you guys in the next live stream, maybe. Thank you.